Halo friend, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film Filipina. Film tentang percintaan istri sultan dengan bocil baru lulus SMA. Langsung aja kita gas. Awal film dibuka dengan seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja. Dia mengaku telah berselingkuh. Kemudian dia menceritakan kisahnya. Scene pun berganti. Ada 3 orang cewek asal Filipina yang sedang berlibur di Portugal. Mereka bernama Kim, Vian, dan Mai. Kim dan Vian bersiap untuk pergi jalan-jalan. Tetapi Mai menolak ikut karena sedang tidak enak badan. Karena merasa bosan sendirian di hotel, ia pun memutuskan berenang sendirian di pantai. Ketika sedang asik berjemur, tiba-tiba seorang pria mendatanginya dan langsung memperkenalkan diri. Pria ini bernama Jericho. Di sana Jericho menawarkan jasa pemandu wisata secara gratis. Namun sayang, usahanya sia-sia karena Mai mengabaikannya. Karena usahanya gagal, Jericho lantas nyebur ke laut untuk caper dengan Mai. Saat Mai mau pulang, dia menyempatkan untuk berbincang dengan Jericho. Lalu Jericho bercerita kalau dia berada di sini karena ayahnya adalah seorang duta besar Filipina yang sedang bertugas di Portugal. Mai pun berubah pikiran dan akhirnya mau diajak jalan-jalan. Saat keliling kota berjalan-jalan, Jericho menceritakan tentang dirinya dan kehidupannya. Di tengah perjalanan, Mai merasa kelelahan dan bersandar di tembok. Kemudian Jericho mengejeknya seperti seorang lansia. Hal itu membuat Mai ganti mengejek Jericho dan bilang kalau dia cuma bocil yang cuma bisa main Mobile Legends. Merasa tertantang, tanpa minta izin, Jericho langsung nyosor bibir Mai. Dan dia juga bilang kalau dia bisa melakukan lebih dari sekadar ciuman. Dia pun mengajak Mai untuk ke rumahnya untuk adu mekanik. Namun Mai menolaknya karena di rumah ada teman-temannya. Dia lalu mengajak Jericho mencari hotel. Singkatnya mereka berdua pun sampai di hotel. Tak pakai lama mereka pun giveaway dengan brutal. Selesai giveaway, Jericho menceritakan pacarnya yang bernama Feby yang sudah setahun lebih tidak bertemu karena sedang sekolah di Amerika. Mendengar hal itu, Mai juga memberitahukan kalau ia juga sudah memiliki suami dan mereka berjanji tidak akan ada yang tersakiti setelah ini. Keesokan harinya, Jericho mengajak Mai kembali ke suatu tempat dan memberitahu Mai kalau pemandangan saat malam hari di tempat itu sangatlah indah. Namun sayang, Mai yang saat itu sudah ditunggu teman-temannya menolak ajakan Jericho dan lantas pergi dari sana. 1 tahun kemudian, ayah Jericho pindah tugas dan kembali ke negara asalnya Filipina. Ayahnya menitipkan Jericho pada temannya untuk bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah museum. Jericho pun diperingati oleh ayahnya untuk tidak berbuat onar karena Jericho selalu berbuat onar di beberapa negara. Singkat cerita, Jericho pun mulai bekerja di museum. Tanpa diduga, saat Jericho sedang bertugas, dia bertemu lagi dengan Mai. Ternyata Mai sedang bersama suaminya. Dia menemani suaminya untuk urusan bisnis. Suaminya ini bernama Bill. Saat Jericho memperhatikan Mai, tiba-tiba dia dipanggil atasannya untuk membantu pekerjaan. Setelah tugas selesai, dia pun kembali lagi mencari Mai. Setelah ketemu, mereka lalu ngobrol saling menanyakan kabar. Karena Jericho merasa baper karena sudah icip tubuh Mai, dia pun kembali mengajak Mai untuk berzinah. Tetapi belum sempat Mai menjawab, tiba-tiba Bill datang dan Mai pun langsung berpura-pura tidak mengenal Jericho. Sesamanya di rumah, Mai pun merasa penyakitnya kambuh lagi. Mai ini mempunyai penyakit yang membuatnya mengalami rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi Bill tetap memaksa Mai untuk ikut dan menyuruhnya untuk meminum obat pereda nyeri. Singkatnya, di tempat meeting, Bill digoda oleh wanita yang bernama Hilda dan terlihat Bill tertarik padanya. Keadaan diperparah ketika kaki Mai sakit. Dia pun menelpon Bill, namun Bill justru mengabaikan panggilan telepon dari Mai. Keesokan harinya, Jericho yang sedang memandu murid-murid SMA di museum didatangi oleh Mai. Setelah Jericho menyelesaikan tugasnya menjadi pembantu museum, ia lalu mendatangi Mai yang sedari tadi sudah menunggunya di dalam mobil. Dan di dalam mobil, Mai yang sudah merindukan produknya tanpa basa-basi langsung mengajak Jericho untuk adu mekanik. Mereka pun langsung tancap gas di dalam mobil. Namun sialnya, baru saja melakukan pemanasan, tiba-tiba ayah Jericho datang dan parkir mobil tepat di samping mobil mereka. Sungguh kentang sekali. Jericho yang sangat panik melihat ayahnya bergegas meninggalkan Mai dan langsung berberes kembali ke museum. Sebelum pergi, Mai memberikan alamat di mana dia tinggal sekarang. Dan di malam harinya, Mai dan Jericho melanjutkan giveaway karena tadi siang sangat kentang. Selesai ngetapoli, Jericho diantar pulang Mai dan Jericho berjanji akan menelpon Mai. Keesokan harinya, Jericho memandu wisata dengan sangat baik, sehingga ia dipuji oleh bosnya di depan ayahnya. Karena kagum dengan pencapaian yang dibuat Jericho, ayahnya pun menyarankan Jericho untuk nyalek saja. Terlihat Jericho tidak suka dengan saran ayahnya. Setelah itu Jericho pergi ke rumah Mai. Di sana dia curhat kalau dirinya sangat benci dengan dunia politik. Dia juga benci dengan perlakuan ayahnya yang masih menganggap kalau Jericho masih anak-anak. Mai pun dengan sabar mendengar semua curhatan dari
Jericho. Ketika Phil keluar kota, May menyewa rumah berdekatan dengan Jericho. Setiap hari Jericho pun tak pernah absen datang ke rumahnya. Sampai suatu hari, penyakit May kambuh dan Jericho pun merawat May dengan penuh perhatian. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, bahkan memijit May agar segera baikan. Beberapa hari dirawat Jericho, May pun sehat kembali. Setelah sehat, May pun memberikan jatah ngetap oli pada Jericho. Mereka pun langsung kimpoi. Setelah kimpoi, Jericho bercerita kepada May kalau pacarnya Feby akan pulang ke Filipina selama 1 bulan. Itu berarti Jericho tidak bisa menemani May lagi selama Feby mudik. May yang mendukung hubungan mereka pun menyarankan Jericho untuk memberikan sebuah hadiah kepada Feby. Mereka pun membeli buku arsitektur sebagai hadiah. Saat bertemu dengan Feby, Jericho memberikan buku yang baru saja dia beli. Terlihat Feby sangat senang dengan kado yang diberikan oleh Jericho. Kemudian Jericho mencium Feby, dan Feby pun merasa kalau Jericho sudah pro player sekarang. Dari kejauhan, May memantau Jericho. Melihat Jericho begitu mesra, membuat May galau. Dan akhirnya ia pun mengajak kedua sahabatnya pergi ke time zone. Setelah puas bermain di time zone, May mengajak kedua sahabatnya itu untuk melantai. Di sini May pesan begitu banyak minuman, dan akhirnya dia pun jadi mabuk berat. Saat terbangun, May sudah berada di rumah, dan saat itu juga Phil meminta May untuk menemaninya bertemu dengan gubernur. Saat sedang meeting, May dianggap tidak sopan di depan gubernur. Hal itu membuat Phil marah. Phil juga menanyakan kepada May siapa itu Jericho. Karena saat ia tidak sadarkan diri, May selalu saja menyebut nama Jericho. May pun mengakui kalau dia sudah selingkuh. Dia beralasan karena dia tidak pernah diberi nafkah batin oleh Phil, dan pernikahan mereka tidak atas dasar rasa cinta. May juga mengetahui perselingkuhan Phil dengan Hilda. Phil yang merasa dikhianati pun menuduh May kalau selama ini ia memanfaatkan kekayaannya saja. Phil pun meminta May untuk mengembalikan semua fasilitas yang pernah diberikan kepadanya. Dikarenakan May sudah tidak punya apa-apa, ia pun ngontrak rumah kecil di dalam gang. Jericho pun mencari rumah baru May. Setelah ketemu, Jericho lalu curhat pada May tentang pertengkarannya dengan Feby. Setelah sesi curhat selesai, Jericho pun menggoda May, dan mereka pun lanjut berzina lagi beberapa ronde. Mereka berdua terlihat seperti pasangan kekasih. Mereka menghabiskan waktu berdua sepanjang waktu. May yang sudah jatuh cinta pada Jericho pun meminta Jericho untuk memutuskan Feby. Namun, karena kedua keluarga mereka sudah saling bertemu dan memutuskan untuk menikahkan mereka, membuat Jericho tidak bisa memutuskan Feby. Mendengar hal itu, May langsung kesal pada Jericho karena sifatnya yang masih kekanak-kanakan dan tak bisa mengikuti kata hatinya. Sedangkan May sendiri berani meninggalkan suaminya dan lepas dari hartanya. Jericho pun tersadar dan mereka pun baikan kembali. Dia pun meminta May untuk menunggunya. Kemudian Jericho memberikan sebuah gelang kaki sebagai tanda janjinya kepada May. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba Jericho dihampiri segerombolan pemuda yang ternyata mereka adalah begal. 1 minggu berlalu, May tak mendapat kabar dari Jericho. Karena khawatir, ia pun memutuskan untuk mengunjungi museum tempat Jericho bekerja. Saat di museum, temannya Jericho memberitahu kalau Jericho sudah 1 minggu koma di rumah sakit karena saat dibegal kepalanya sempat dibogem sampai cedera parah. Mendengar hal itu, jelas membuat hati May semakin patah hati. May pun tidak berani untuk menjenguk karena ia takut akan membuat suasana semakin runyam. Setelah lama di rumah sakit tak kunjung membaik, Jericho pun dibawa pulang orang tuanya untuk dirawat di rumah. May pun menyewa rumah di seberang rumah Jericho bertujuan agar dia bisa memantau Jericho setiap hari. Karena terlalu banyak pikiran dan memantau Jericho, tubuh May pun lemah. Hingga suatu hari penyakitnya kambuh. Namun beruntung, Phil datang dan menolongnya. Saat Phil mau pulang, May bertanya apakah Phil yang sudah menyewa begal. Phil pun menjawab bahwa dia tidak mengenal Jericho dan tidak ada untungnya menghabisi Jericho. Tiba-tiba ketika May tidur, ia dikejutkan ketika melihat Jericho masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi itu hanyalah mimpi, karena yang sebenarnya terjadi adalah Jericho sudah meninggoy. May menjadi tambah depresi karena beruntungnya sudah pindah alam. May pun menyempatkan pergi ke gereja untuk takziah. Di sana ayahnya memuji kepribadian Jericho selama hidup. Sedangkan Feby sangat terharu dengan pemberian terakhir dari Jericho, yaitu sebuah buku. Dan dengan sangat salut kepada Jericho yang masih memegang teguh janjinya untuk tidak membuka segel sebelum ikatan pernikahan. Tiba-tiba May maju ke depan dan menyebutkan namanya. Di sana May membeberkan semuanya di hadapan orang banyak, di mana sewaktu masih hidup, Jericho selalu tidak suka dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksakan kehendak mereka. Bahkan ayahnya tidak pernah memberikan kebebasan pada Jericho. Semua orang terkejut melihat May berbicara.
Namun ternyata itu semua hanyalah bayangan Mei saja. Yang sebenarnya terjadi justru Mei berbicara kalau Jericho adalah pemandu yang sangat hebat dan juga sesuai dengan yang dikatakan oleh orang tuanya. Setelah berbicara, Mei segera pamit. Namun Feby yang penasaran dengan sosok Mei lantas mengejarnya. Dia pun bertanya siapa Mei sebenarnya. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan cuekin istri yang cantik biar tidak mencari berondong. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.